Ya, baik pemirsa, pada reportase, pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo saat ini tengah gencar melakukan vaksinasi kepada warganya, dan saat ini saya sedang berada di Puskesmas Curatulis, Kecamatan Tongas, di mana tepat di belakang saya saat ini tengah berlangsung proses vaksin yang dilakukan oleh Puskesmas Curatulis kepada masyarakat, di mana berdasarkan data yang kami peroleh tadi, untuk dosis vaksin yang ada di Desa Curatulis itu total dosis Sinovac dari bulan Januari yaitu 3.670 dosis. Kemudian yang sudah terpakai sebanyak 3.370 dosis, di mana tersisa 300 dosis. Dan sisanya ini harus habis sampai bulan ini juga. Sementara itu untuk dosis AstraZeneca, Puskesmas Curatulis mendapatkan kuota 2.400 dosis, terpakai baru 2.130 dosis, tersisa 270 dosis. Dan minggu ini juga dipastikan akan habis. Dan perlu kami informasikan juga bahwasanya total penduduk di Curatulis ini sebanyak 24.781, di mana yang sudah tervaksin untuk warganya yaitu 5.390 atau baru mencapai 21,75%, dan ini targetnya sebanyak 70%. Alergi hari pertama kali ikut vaksin. Apa ya? Iya, dredeg. Sudah, Bu, ini kan? Wawan. Nanti kembalinya tanggal 6 Oktober. Nah, berikut kami tampilkan beberapa wawancara kami bersama dengan masyarakat yang sudah divaksin. Hartono, Pak. Ini Pak ya, kartunya jangan sampai hilang. 8 Oktober balik lagi kartunya dibawa. Mbak, gimana perasaan setelah divaksin? Sebagai warga Indonesia yang baik kan, kita sebagai warga Indonesia yang baik
seharusnya kita sudah mengikuti anjuran pemerintah, yaitu melakukan vaksin. Apalagi vaksin dari anjuran pemerintah ini ada 2 kali. Nah, saya sebagai warga Indonesia yang baik telah sangat senang karena udah melakukan anjuran pemerintah yang baik itu. Ya, demi memutus rantai COVID penyebarannya itu, Mbak. Karena terhindar dari COVID. Pertama anjuran dari pemerintah, doanya itu butuh sehat, virus supaya tidak masuk. Mas sebelumnya ada rasa takut nggak untuk vaksin? Enggak. Nggak ada rasa takut. Iya. Kalau takut sih enggak ada sih, Mbak. Ya aman, lega gitu. Apalagi kalau misalnya saya mau keluar kota kan pasti persyarat salah satunya itu sudah melakukan vaksin. Iya. Ada sedikit sih. Ada mendapatkan vaksin untuk susah nggak sebelumnya untuk mendapatkan kuota vaksin? Enggak sih, Kapan enggak. daftarnya? Langsung ini Mbak tadi. Tidak melalui antrian yang panjang ya? Enggak, alhamdulillah. Iya. Ngantri lama enggak? Enggak. Tidak ada. Ya antri-antri biasa lah, daftar ini biasa namanya Juga enak ya? orang pelayanannya enak. Suntiknya Apa sih himbauannya kepada masyarakat yang masih takut untuk divaksin? Ya pertama ya langsung vaksin aja, nggak usah takut, nggak usah mendengarkan omongan-omongan orang yang negatif, itu aja. Segera ikut vaksin agar terhindar dari COVID-19. apanya ditakuti? Loh, bukan ular kok. Ular kan gigit. Suntiknya aja tidak terasa. Baik pemirsa, selain itu tadi kami juga sempat wawancara langsung koordinator imunisasi dari Puskesmas Curatulis, yaitu Mbak Ratna Dewi Oktitasari, di mana tadi menyampaikan bahwasannya dalam pelaksanaan vaksinasi ini alhamdulillah khusus di Puskesmas Curatulis berlangsung lancar, tidak sampai terjadi antrian yang panjang seperti yang ada di berita-berita sebelumnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya Puskesmas Curatulis ini juga intens melakukan vaksinasi mobile, yaitu datang ke desa untuk menjemput bola untuk percepatan proses pelaksanaan vaksin ini. Dan dalam pelaksanaannya juga tadi Korim Duratulis ini menyampaikan bahwasannya masih ada masyarakat yang takut untuk dilakukan vaksin, namun pentingnya ini adalah bagaimana koordinasi antara nakes, kader, posyandu dan pihak terkait untuk sama-sama mengedukasi masyarakat agar tidak ada kekhawatiran atau ketakutan yang dialami oleh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi ini. Berikut kami tampilkan wawancara kami bersama dengan koordinator imunisasi dari Puskesmas Curatulis. Untuk ketersediaan vaksin khusus di Puskesmas Curatulis ada berapa? Iya, untuk jumlah vaksinnya ya Mbak, kita ada 2 jenis ya. Yang pertama yaitu Sinovac, kita mendapat alokasi sejumlah 3.670 dosis atau 367 vial guys. Kemudian yang sudah terpakai adalah 3.370 dosis atau 3.337 vial. Dan kita masih ada stok hingga sekarang 30 vial atau untuk 300 dosis. Nah, tetapi dosis ini adalah dosis kedua, yang akan kita selesaikan pada bulan Juli ini. Iya, harus selesai. Untuk yang AstraZeneca? Untuk AstraZeneca-nya kita mendapat 240 vial atau 2.400 dosis, yang sudah terpakai 213 vial atau 2.130 dosis ya. Dan yang masih tersisa adalah 27 vial atau 270 dosis yang akan kita selesaikan dalam minggu ini. Karena yang Astra ini untuk dosis 1 semua. Untuk dosis 1? Iya betul. Targetnya sendiri untuk Puskesmas Curatulisnya ada berapa? Untuk targetnya 24.781. Sedangkan yang sudah tervaksin 5.390 atau sekitar 21,75%.
Iya. PR-nya masih banyak. Ya, jadi kita masih punya PR banyak karena targetnya pemerintah adalah 70%. Iya, betul. Iya. Mbak, ada nggak sih masyarakat masih ditemukan khususnya dalam pelaksanaan vaksin masyarakat yang masih ada rasa takut untuk dilakukan vaksin? Oke. Kalau untuk rasa takut itu masih ada. Nah, ini yang merupakan tantangan bersama ya bagi kita nakes juga lintas sektor. Nah, seperti tokoh masyarakatnya, kader maupun tokoh agama ya, itu merupakan tantangan. Bagaimana caranya kita bisa mengajak masyarakat untuk mau vaksin, kan begitu nggih, untuk mendapatkan herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Nah, di sini yang dilihat oleh masyarakat biasanya adalah tokoh masyarakat. Nah, oleh karena itu trik kita adalah setelah nakesnya divaksin semua, maka tokoh masyarakatnya yang kita vaksinasi. Nah, dengan begitu, setelah tokoh masyarakat tervaksinasi, nanti kan mereka akan melihat, oh ya setelah divaksin ternyata tokoh masyarakat ini sehat, kan begitu nggih? Baru mereka akan percaya. Nah, setelah masyarakat percaya, akhirnya dari satu orang ke satunya mengajak temannya atau saudaranya, akhirnya mereka berbondong-bondong mau untuk vaksin. Ada berapa orang yang divaksin di Puskesmas Syuratulis? Kita batasi ya selama ini nggak dibatasi itu 300 satu kali giat, biasanya 300 bisa jadi lebih. Ini yang sekarang khusus wilayah Syuratulis. Untuk prosesnya gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan? Pertama di mobil pendaftaran. Ini data masyarakat yang akan divaksin. Yang akan divaksin, diserahkan KTP, kita catat di meja mobil pertama. Selanjutnya screening, jadi pas yang diperiksa dulu Keluhannya apa, kondisinya, riwayatnya. Kalau sudah normal, semua normal, bisa dilakukan vaksinasi ya. Oke. Yang sekarang ini dosisnya apa? Dosisnya sekarang AstraZeneca. AstraZeneca. Pertama. Oke. Nanti setelah divaksin masyarakat ini ada di tempat atau di mana itu? Setelah ini kita kasih obat ya. Karena ini ada obatnya juga. Ada obatnya, soalnya AstraZeneca kan efek sampingnya lebih. Oke. Setelah selesai vaksin, kita ke meja data kartu. Ini kita boleh ditunjukkan untuk kartunya nanti kita dapat seperti ini. Nah, ini nanti kita dapat seperti ini. Kartu sudah selesai divaksin, masa dapat seperti ini ya. Oh, jadi ya sudah selesai divaksin masyarakat akan mendapat ini. Ini untuk dosis pertama. Nanti selanjutnya akan dijadwal lagi untuk dosis kedua. Biasanya sudah tertera di sini tanggal kembalinya tanggal berapa. Jadi, kalau misalnya ada keluhan bisa datang ke tempat kami, kan sudah ada kontak personnya, bisa dihubungi itu. Dan ya kalau ada TV atau dan sebagainya. Ya. Baik pemirsa, sekian tadi reportase dari Puskesmas Syuratulis. Harapannya seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo bisa melakukan program pemerintah ini agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan mari yang masyarakat yang masih belum melakukan vaksin untuk datang langsung ke pusat kesehatan terdekat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sekian, wassalamualaikum dan sampai jumpa.